Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nixon dari kelas 11 USUM 3 ingin membuat video permasalahan sosial tentang kemiskinan. Di sini saya mau menjelaskan mulai dari pengertian, faktor, penyebab, dan cara mengatasinya. Selanjutnya kita masuk ke videonya. Ada data yang sedikit melegakan sekaligus mengkhawatirkan, yaitu angka kemiskinan nasional turun, tapi angka kemiskinan di perkotaan justru naik. Apa arti dari dua kondisi yang berlawanan ini? Kita bahas ya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS Jumat 25 Juli 2025, pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau menurun 0,21 juta orang dibandingkan September 2024. Secara persentase tingkat kemiskinan nasional adalah 8,47% pada Maret 2025 atau menurun 0,1% dibandingkan September 2024. Pada rilis data yang sama juga disebut angka kemiskinan perkotaan 6,73%, naik 0,07% pada September 2024. Loh, kok bisa kemiskinan perkotaan malah naik saat kemiskinan nasional persentasenya menurun? Apa penyebabnya? Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Haryono mengatakan meningkatnya tingkat kemiskinan di perkotaan terdorong beberapa hal. Satu di antaranya jumlah kategori setengah pengangguran di perkotaan yang meningkat 0,64 juta jiwa pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025. Adapun kategori setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah 35 jam per pekan dan masih mencari pekerjaan lain. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki di kota juga meningkat. Sebagian besar laki-laki merupakan ujung tombak keluarga, sehingga tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki berpengaruh pada meningkatnya tingkat kemiskinan di perkotaan. Faktor lainnya adalah naiknya harga komoditas pangan seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Ateng pun menegaskan jika penduduk kota bergantung pada harga pasar, karena sebagian besar tidak memproduksi sendiri. Jadi harga akan berpengaruh terhadap daya beli, terutama yang miskin atau rentan miskin. Di sisi lain, penduduk miskin di perkotaan terlahir dari urbanisasi yang pesat. Itu membuat mereka bertempat tinggal di kota, tetapi masih mengantongi identitas sebagai warga desa. Akhirnya, penduduk miskin kota berpotensi lebih sulit mengakses bantuan dari pemerintah seperti bansos. Melihat fenomena kemiskinan perkotaan, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Amirullah Setiahardi menilai hal itu tak terlepas dari kelompok kelas menengah yang rentan. Ada kecenderungan ketika satu waktu seseorang berada di posisi tinggi, maka selanjutnya enggan turun. Artinya, ia sebisa mungkin akan mempertahankan tingkat konsumsi terakhirnya. Apabila kondisi keuangannya menurun, meminjam uang menjadi pilihan. Nah, kalau yang ini artinya gengsi nggak mau turun kelas ya. Jadi, dengan kondisi kemiskinan di perkotaan ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan, tren kemiskinan yang sulit turun di perkotaan perlu segera diantisipasi, mengingat saat ini 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pada 2045 diperkirakan 70% populasi Indonesia atau sebanyak 220 juta orang akan tinggal di kota. Kemiskinan kota yang tidak cepat dikendalikan di tengah laju urbanisasi yang kian pesat hanya akan menambah pelik persoalan kemiskinan di kota. Pemerintah bisa memperlambat arus urbanisasi dengan mengurangi faktor pendorong urbanisasi, yaitu pembangunan lebih masif di perdesaan dan penciptaan lapangan kerja yang layak di sektor pertanian beserta turunannya seperti agribisnis dan agrowisata. Bagaimana sahabat Kompas, apa setuju dengan solusi mengatasi kemiskinan perkotaan ini atau punya opini solusi lain? Apa yang maksud dengan kemiskinan? Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di sekitar kita. Banyak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bukan hanya tentang
kekurangan uang, tetapi juga keterbatasan kesempatan. Kemiskinan menyebabkan banyak masalah, seperti putus sekolah, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan, dan pengangguran. Kondisi ini membuat seorang meningkat kualitas hidupnya dan seringkali kemiskinan terus berulang dari generasi ke generasi. Apa aja sih faktor penyebabnya itu? Faktor penyebabnya yang pertama, kekurangan pendidikan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Dua, terbatasnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran. Tiga, pendapatan yang rendah, tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. 4. Lingkungan dan akses terbatas, seperti sulitnya akses kesehatan dan modal usaha. 5. Faktor ekonomi dan sosial, seperti kenaikan harga dan bahan pokok. Dan bagaimana sih cara mengatasi permasalahan sosial tersebut? Kemiskinan dapat dikurangi jika semua pihak berperan. Beberapa cara mengatasi kemiskinan adalah: yang pertama, meningkatkan akses pendidikan agar masyarakat memiliki keterampilan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan. Yang ketiga, program bantuan sosial yang tepat sasaran. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat seperti usaha kecil dan UMKM. Yang kelima, peran generasi muda dengan peduli dan saling membantu. Kesimpulan dari video ini yaitu kemiskinan adalah masalah kita bersama. Dengan kepedulian, pendidikan, dan kerjasama, kita dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Terima kasih.